2, 3. Pun enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Pembacaan telah dilanjutkan oleh saudara Reni. Kepada saudara Reni kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa nggak Pak? Bisa. Coba ini bisa. Terima kasih. Semoga bacaan Al-Quran dan memberikan kebaikan yang menambah rasa acara dari Ibu Saluran yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua SDM kepada Bapak Ketua dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu guru, karyawan, tata usaha, satpam yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa magang atau PPL dari Muslim yang saya hormati, serta anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Islam Sultan Mendika yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya
hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang satu apa, walaupun lewat virtual atau Zoom. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, sanak keluarga, dan seluruh umat yang mengikuti risalahnya. Bapak Ibu hadirin serta anak sekalian yang kita cintai dan saya banggakan, sudah menjadi sunatullah jika waktu itu terus berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Pada saat ini kita bersama berada di penghujung tahun 1441 Hijriah. Dan insya Allah besok sore kita sudah memasuki nanti sore ya. Dan insya Allah nanti sore setelah asar kita sudah memasuki tahun 1442 Hijriah. Oleh karena itu pertama kali saya sampaikan selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, tetap bisa memberikan manfaat kepada bersama. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di momen tahun baru Hijriah ini, maka hal yang paling penting kita lakukan adalah untuk saling berintrospeksi diri, bermuhasabah, atau kalau bahasa Jawa itu noleh ditoe diri. Mari kita introspeksi diri. Kira-kira setahun ini 1441 Hijriah apa yang sudah kita lakukan? Baik atau buruk? Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kemudian di momen ini marilah kita merenung, kita evaluasi. Kira-kira tahun depan saya harus bagaimana? Sehingga harapan kami kita semua baik guru, karyawan, tata usaha, siswa bisa memberikan peningkatan kualitas hidup dari tahun ke tahun. Karena sabda Nabi sudah jelas. Di dunia ini hanya ada 3 orang kalau melihat waktu, yaitu orang yang beruntung, rugi, dan satu lagi adalah orang yang celaka. Orang yang beruntung apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang beruntung berarti tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Sedangkan yang merugi adalah orang yang hari ini itu sama dengan tahun kemarin. Jadi kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin, tahun ini kita sama dengan tahun kemarin, itu masuk kategori rugi. Sedangkan jika hari ini kok lebih jelek daripada tahun kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Semoga kita seluruhnya menjadi orang-orang yang beruntung. Karena sesungguhnya bagi kita manusia itu ada satu pedoman, di mana manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau bahasa Jawanya itu adalah urip kuwi kudu urup. Hidup itu harus bersinar, harus memberikan pencerahan, harus menjadi pelita bagi orang lain. Kiranya demikian anak-anak sekalian,
Di masa pandemi ini saya tetap berharap dan memohon kepada seluruhnya saja, mari kita jaga diri, kita berpola hidup sehat, kita memenuhi protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan sabun, melakukan social distancing maupun physical distancing. Semoga di masa pandemi ini kita tetap sehat, kita tetap selamat, kita tetap menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan. Acara keempat yaitu tausiah. Bapak yang disertakan yang disampaikan Allah. Ini saatnya kita dengan al-maksud. Tausiah akan diberikan oleh Bapak Nurholis Kesati. Bapak Nurholis Kesati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ning bae paket ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dinana wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Sultan Bapak Asma Spesifikasi beserta seluruh wakil, segenap Bapak Ibu guru, karyawan, dan rekan-rekan DPR dari juga yang saya hormati, tidak ketinggalan anak-anakku, para siswa dan siswi SMA Islam Sultan. Semuanya yang pada saat ini mengikuti kegiatan melalui daring, dan mungkin ada Bapak Ibu orang tua yang mengikuti kegiatan ini dari rumah. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama tidak berhentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama memperingati menyambut pergantian tahun baru Hijriah 1442. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Salawat dan salam kita satukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan beliau berkiamat. Amin. Amin. Bapak Ibu, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memperingati tahun baru. Ada dua sebetulnya kita peringati. Yang pertama adalah kita memperingati dan menyambut pergantian tahun baru Hijriah 1442 Hijriah dan menyambut pergantian tahun Jawa. Kita ini juga orang Jawa, bahkan kadang kita lupakan. Tahun Jawa sekarang tahun berapa? Nah, sekarang tahun 1953. Berapa ya? 1953. Dan nanti sore juga akan berganti memasuki tahun Jawa 1954. Kalau kita sebagai umat Islam
itu memperingati satu Muharram, atau orang Jawa ya ingat sebagai Islam itu memperingati malam satu Suro. Ya akan kita lupakan. Nah, saya tanya kepada Ibu, kita itu kadang menggunakan tahun Jawa itu pada saat apa saja? Suro. Nek arep digawe, arep mantu. Ya toh? Iki saksine apa? Kok Suro rawani mantu apa aja. Suro dan ya, oh ini saksine besar. Oh iki saksine kecil. Oh iki saksine muruk, ya kan? Biasanya kalau gitu akan ngitung geblake baik. Ya, nek ulang tahun enggak pakai, kita pakainya kalender Masehi. Kalau ulang tahun. Nah, kita sebagai umat Islam juga menggunakan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah ini juga kadang kita memakainya ketika kita akan melakukan amalan-amalan yang terkait dengan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena ini waktunya singkat, maka saya singkat-singkat saja. Yang terpenting adalah apa? Konten fiksi dari makna peringatan Hijriah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sisi aspek sejarah, bahwa yang memang yang pertama kali kalender ada itu adalah kalender Masehi. Karena baginda Rasul lahir itu juga sudah ada namanya kalender Masehi 571 Masehi. Dari kelahiran Nabi Isa masih 505 abad ya. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihi salam dipakai itu pada zamannya sampai sekarang. Pada saat itu di Arab pun juga sudah ada kalender, tapi itu Arab Jahiliyah. Biasanya kalau Arab Jahiliyah nama-nama tahun itu dinamai dengan nama-nama peristiwa yang besar. Maka kita ingat Nabi Muhammad lahir di Senin tahun gajah. Karena pada saat itu fenomena kejadian peristiwa yang besar itu adalah penyerangan Abraha menyerang Ka'bah. Akhirnya diabadikan menjadi tahun gajah. Nah, pada saat itu di awal perkembangan Islam belum punya nama kalender. Maka ketika itu ya sahabat Umar bin Khattab mengusulkan agar umat Islam ini punya kalender sendiri. Tapi kalau bulan-bulannya sudah ada, bulan Muharram, kemudian Zulhijjah itu di Arab sudah ada. Tapi tahunnya itu yang berganti-ganti. Nah, kemudian para sahabat berkumpul untuk menentukan nama tahun. Nah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lain, sama-sama yang lain. Ada usulan. Yang pertama usulannya apa? Tahun dari awal dakwah Nabi. Kemudian kalau dakwah Nabi itu ada dua pengertian, yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mana yang kita pakai? Akhirnya disepakati. Kemudian yang berikutnya dari turunnya Al-Quran. Nah itu juga momen yang besar. Tetapi ada pertanyaan, turunnya Al-Quran itu yang Lailatul Qadar atau yang Ramadan? Ya, akhirnya pecah lagi. Maka akhirnya kemudian ada usulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu disetujui oleh para sahabat. Nah, akhirnya diputuskan tahun Islam bernama Hijriah untuk mengingatkan ya peristiwa hijrahnya baginda Muhammad SAW. Jadi Islam itu begitu, musyawarah. Seperti ketika azan. Azan itu panggilan sholat itu dulu kita belum punya. Akhirnya para sahabat berkumpul, bermusyawarah.
Hai Rasul, kita harus punya cara bagaimana memanggil untuk sholat. Nah, masing-masing agama punya. Pak, seperti orang Yahudi saja pakai trompet. Orang Yahudi kalau ngambil ibadah itu pakai trompet. Ya kita pakai trompet saja. Jangan masa kita sama seperti orang yang itu pakai lonceng, plong. Jangan. Itu seperti orang Nasrani gereja. Kalau tidak begitu ya macam orang itu orang Majusi. Jangan. Kita harus punya cara sendiri. Maka para sahabat mohon kepada Allah melalui sholat istikharah. Kemudian ada yang berkata, ya Rasul, saya bermimpi untuk memanggil sholat seperti ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Akhirnya Rasul, ya setuju. Itu yang terbaik. Nah, akhirnya panggilan ibadah untuk masing-masing agama itu berbeda. Ada yang pakai lonceng, ada yang pakai trompet, ada yang pakai pocong. Nah, Islam dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita pernah dapat informasi itu ya. Nah, inilah Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau bulan-bulannya sudah ada zaman dulu itu, karena Allah sendiri dalam Al-Quran itu juga menyebut bulan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, tahun namanya apa itu Allah tidak menyebutkan. Nah, Bu, jangan hafal deh, Bu. Pak, hafal dah. Tahun baru Islam itu apa saja? Muharram. Gereja. Terus, Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Ula. Jumadil Akhirah. Rajab. Terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, nah, Bapak Ibu, ini kemudian nama-nama ini, kemudian ada tahun Jawa. Berarti tahun Jawa itu menyesuaikan tahun baru bulan-bulan dalam Dzulhijjah. Ini dulu ada yang namanya Islamisasi kalender Jawa pada masa kerajaan Mataram. Nah, makanya Bapak Ibu, Muharram jadi Suro, ya kan? Safar jadi Safar, ya kan? Rabiul Awal jadi Mulut, karena di situ ada Maulid Nabi sekaten, itu Pak. Kemudian ada Rabiul Akhir, Ba'da Mulut. Ba'da itu kan setelah Ba'da Mulut. Kemudian apa? Jumadil Ula, Jawanya Jumadil Awal. Kalau kita Madil Awal. Madil Awal artinya Jumadil Awal. Ya. Kemudian Jumadil Akhirah. Jadi Jumadil Akhir kita nyebut mati lahir, ya toh, wong Jawa ini bismillah wis diwaca semilah. La haula wala quwata wala quwata. Lah ini mati langsung gitu. Nah, roja jadi reje. Roja jadi reje. Sya'ban jadi ruwah. Masalahnya apa? Arep poso do kirim donga arwah, kita bahasa Jawanya sebut rupa. Oh gitu. Dan kita tidak ilusuri itu tidak bisa. Ramadan itu ada kewajiban puasa, Jawanya poso. Otisasi poso. Ya. Syawal biasa sawalan. Dzulqa'dah itu apa? Apit. Padahal orang apit antara Syawal sama Dzulhijjah itu istilahnya selo kecepit jadi apit. Nah, Dzulhijjah itu besar karena di situ ada hari raya
Idul Adha, hari raya sana Arab itu hari raya akbar besar. Oh iya, jadi antara kalender Arab dengan kalender Jawa itu sebetulnya ya ada kesamaan. Ini memang Islamisasi kalender pada zaman itu. Dulu memang kerajaan-kerajaan Arab, kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu memakai kalender Hijriah. Tapi kedatangan Belanda besar-besaran untuk merubah kalender menjadi kalender Masehi dengan menyebar kalender sebanyak-banyaknya. Akhirnya opini masyarakat menjadi berganti kepada kalender Masehi yang sampai saat ini kita pakai untuk menjaga masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka momen tahun baru ini dapat kita dekati dengan berbagai aspek. Sekarang aspek umur saja, ya karena waktunya terbatas ini sudah 40. Ya 8 kita dibatasi sampai jam 9 ya. Nah, dari aspek umur, kalau kita menghitung dari aspek umur, maka dengan bergantinya tahun ini, maka kalau dihitung dari kelahiran kita, umur kita bertambah, ya toh? Bertambah dari 15 tahun jadi 16 tahun, 16 jadi 17 bertambah. Tapi kalau kita melihat dari sisi aspek kapan Allah ini akan memberikan jatah hidup kita, maka umur kita ini juga akan berkurang. Mana yang kita pakai? Ya toh? Mau yang tadi atau mau yang jatah hidup kita. Nah, sebetulnya tidak kita dekati bersama-sama. Maka dengan bergantinya tahun ini, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Sekolah tadi adalah mari kita gunakan untuk introspeksi. Melihat cita di bahasa Arabnya muha, sabar, menghitung-hitung, memperhatikan amal perbuatan kita tahun yang lalu, ya toh, sebagai bekal untuk menghadapi tahun yang akan datang. Maka pesan Nabi itu apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa man saruna man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Maka orang yang baik itu adalah orang yang ketika bertambah umurnya bertambah kebaikannya. Wa hasuna amaluhu. Tapi orang yang rugi, orang yang jelek itu apabila dia bertambah umurnya, ya, dia bertambah kejelekannya. Seperti suami saya, ya. Gak usah mikir, kalau sudah usia tua dia mau membesarkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses. Kalau usah mikir, ini dulu wis tua aku mikir segini. Kalau usah mikir ngono. Kan kita harus sedikit kan anak itu, orang saya mikir, pada dulu. Kan gitu loh, terus tua, kan gitu loh. Mau mikir apa yang akan kita nikmati ketika kita hari tua? Kita akan melihat anak-anak kita, keluarga kita tenang, bahagia, itu satu kebahagiaan. Nah inilah. Maka semakin kita bertambah usia, maka semakin baik, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin banyak beramal. Karena umur kita ini bukan berkurang, karena sudah Allah pasti bisa memberikan kesempatan kita untuk berbuat amal. Maka ya wali-wali Allah itu ya, marilah kita memperhatikan ya hari yang akan datang. Apa yang akan terjadi hari yang akan datang itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya Allah, pada tahun ini kita masih tahun kemarin kita masih ketemu dengan saudara-saudara kita. Mungkin saat ini kita sudah tidak bisa ketemu dengan saudara kita karena saudara kita dipanggil oleh Allah. Padahal lo sehat, tidak ada apa-apa, you know? Tapi kok ya Allah kemudian ya memutus ya karena apa jatah hidupnya menurut takdir Allah sudah selesai. Nah inilah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dengan pergantian tahun ini, yuk mari kita selalu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Apalagi saat ini itu adalah zaman-zaman
era teknologi. Era teknologi. Kadang-kadang aspek iman, aspek takwa itu kadang-kadang banyak dilupakan. Banyak dilupakan, betul. Yang diingat itu apa? Adalah dia selalu memprioritaskan kebenaran. Memprioritaskan kebenaran. Bahkan dia mempertuhankan. Jujur, Bu. Jujur ya. Ibu yang biasa tanya-tanya ibu. Bu, jangan kalau pagi hari bangun tidur, jangan yang jenengan cari itu wudu dulu atau HP dulu. Bodoh karena aku Bu. Aku ya bodoh berdoa ya. Cari. Nah ini kan itu. Ya kamar mandi pipis paling. Ya toh. Apakah setelah kita bangun tidur, kemudian kita wudu untuk melaksanakan sholat, atau kita buka ya berarti artinya ini kan aspek kebendaan kita ya prioritaskan. Nah, yo saya ini wanjur ini ada tawaran ini Bu, kumpul. Wanjur ini tawaran, Pak, Mbok ya dongane seminggu sekali diwaca. Oh lah, kunjuran aku lho. Masa ora iso? Lah ini tak waca memang bukan di situ yang Pak Mujahidin itu belum Pak, belum do rampung, masa diwaca. Ya aku tak waca wae lah. Nah ini, yuk Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqomahkan ya untuk senantiasa mempertahankan iman takwa kita ini. Ya kalau kita prosentase kita baca WA, kita baca Quran itu perbandingannya berapa? Ya perbandingannya berapa? Nah inilah kalau kita ibadah kita itu berapa? Kalau kita sholat 5 waktu itu satu kali sholat itu 5 menit. 5 menit kali 25 menit. Ya Allah. Nanti dikalikan berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun kita itu kalau ibadah itu kira-kira berapa bulan? Ya toh? Yang lain itu kemana kita? Coba, kalau kita buat sholat kita 5 menit kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali perkiraan umur kita. Jadi sebetulnya kita itu ibadah kita itu berapa persen dari umur kita? Yang lain kemana? Masya Allah. Ya. Tapi kadang-kadang kita ya Allah, ya sudah cukup akal kita. Nah, maka ini jadi renungan kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari momen tahun baru ini kita gunakan untuk introspeksi, untuk muhasabah terhadap amal-amal kita. Dan hijrah itu artinya kan pindah. Ya toh? Pindah. Maka baginda Nabi itu mengatakan al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Yaitu orang yang hijrah itu adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang oleh Allah. Nah, maka Nabi itu ketika di Mekah wis ora harapan. Nek Mekah dia harus maju dakwah Islam itu wis ora harapan. Siksaan, kemudian ancaman, pembunuhan terhadap Nabi dan macam-macam para sahabat. Islam untuk berkembang di Mekah tidak ada harapan, karena tokoh-tokoh Quraisy ini sudah bersepakat untuk menghilangkan atau menyingkirkan Nabi. Akhirnya Nabi hijrah pindah. Nah, akhirnya di sana mendapat tempat yang baru, tempat yang bagus untuk berdakwah, dan akhirnya dari tempat sana bisa kembali ke Mekah untuk mengembangkan Islam. Hijrah, maka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik kita harus berhijrah. Hijrah dari apa yang ditinggal, apa yang dilarang oleh Allah menuju yang diperintahkan oleh Allah. Hijrah dari tempat maksiat menuju tempat yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari Bapak Ibu kita sambut tahun baru ini dengan berharap. Semoga tahun kemarin
kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ada semangat baru meningkatkan kualitas hidup ke depan. Kita harus lebih baik, menjadi orang yang beruntung, ya tidak menjadi orang yang rugi, apalagi menjadi orang yang celaka. Demikian Bapak Ibu, para siswa semua yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat berkah kepada kita semua tahun yang akan datang. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Terpolis atas tausiah yang diberikan. Bapak atau Ibu serta teman-teman yang berbahagia, dialah tausiah pada kesempatan ini. Semoga kita dapat memperoleh hikmah dan dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Terpolis. Acara kelima yaitu pembacaan doa akhir tahun yang akan dipimpin oleh Bapak Sendiri. Kepada Bapak Sendiri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karyawan staff SMA dengan aku yang saya banggakan, orang tua siswa SMA yang saya banggakan, dan aku hari kita berusaha menghadap Allah untuk doa akhir tahun dia. Biasanya kita baca sehabis sholat asar 3 kali, ini nanti kita baca sekali. Kemudian untuk doa awal tahunnya kita baca 3 kali juga anakku sehabis sholat maghrib. Itu anak-anak mohon mic-nya dibuka supaya kita bisa bersama-sama berdoa bersama dengan Pak Sekali. Sekali lagi semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah memudahkan segala langkah kita, dan yang paling utama pandemi corona di Indonesia yang sudah berakhir. Karena kita rindu kepada kalian semuanya, sehingga kita kalau sudah berakhir corona kita bisa dapat mengatasi amin corona. Karena bisa bersama-sama di pamungnya. Jadi suaranya bisa kita dengarkan bersama-sama kalau kita sudah baca doa bersama-sama. Kita ya mohon dibuka mic-nya anak. Sudah dengar suara pasangan aja anak-anakku. Lagi mohon dibuka mic-nya anak-anakku, jadi kita bisa bersama-sama berdoa. Jadi Mas Irfan, Mas Rai, Mas Indra, ya, dan ya, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aghfirli fi hadhihi mimma haitani anhu wa lam aduk minhu wa lam arsal wa alayya ba'da qudratika ala abdi wa ta'awuni ila tawati ba'da jiro'ati ala ma'siyatika wa inni astaghfiruka waghfirli madruka wa ma amirtu fiha mimma aqdaru wa barakani alaihi
Allahumma ya karim ya jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqabbal minna ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anakku, sekarang kita doa awal tahun, nanti bisa diulang lagi sehabis sholat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal ahadiyul qadirul awwal wa ala fadlikal alim wa judikal muawwali wa hadha jadid qad aqlaga nas'alukal ismata fihi minas syaitan wa awliyaihi wa junudihi wal ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighfar bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, anakku, semoga tahun depan kita diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, baik itu masing-masing anakku keluarganya dirahmati oleh Allah, baik itu orang tua wali siswi diberkahi oleh Allah, kita bisa bersama-sama melayani anak-anak kita, siswa-siswi SMA Islam Sultan Gasa. Terima kasih sekali lagi anak-anakku, Bapak Ibu semuanya, orang tua siswa. Allah berikan semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sinten yang telah memberi doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rangkaian acara pada kesempatan ini telah selesai. Marilah kita tutup acara ini dan kita Alhamdulillah. acara mohon maaf apabila dalam keuangan acara terdapat kekeliruan dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.